Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semuanya. Selamat pagi dan selamat datang para peserta kelas di Genomic. Teman-teman dari mana saja nih live-nya hari ini ya, luar biasa sekali sudah menyempatkan waktunya di hari weekend ini untuk menambah ilmu, improve bersama ya. Teman-teman semuanya mungkin boleh nih ya, dituliskan di kolom chatnya teman-teman semuanya live hari ini ya, dari mana aja nih, aku mau tahu dari daerah mana aja sih peserta hari ini yang mengikuti kelas di Genomic. Boleh dituliskan di kolom chatnya. Di sini sudah ada Kak Keane dari Denpasar, terus ada juga Kak Ahmad, Lebak, Banten, ada Kak Zul dari Makassar, jauh ya, kemudian ada Kak Samir dari Kota Tangerang Selatan. Wah, di sini beragam ya, dari teman-teman semua, ada dari Makassar, Bali, dan juga Tangerang, ada dari mana lagi, Tangerang lagi, ada yang dari daerah Depok mungkin di sini ya. Gimana nih teman-teman cuaca di daerahnya masing-masing? Semoga semuanya cerah ya. Di sini juga di Depok cerah ya teman-teman semuanya, walaupun kayaknya tadi malam habis hujan. Nah, untuk itu juga teman-teman semuanya, harapannya juga teman-teman semuanya boleh ya melanjutkan sapa-sapaannya, kenal-kenalannya juga di kolom chatnya, agar teman-teman juga bisa saling perkenalan dan saling membangun relasi, dan bahkan bisa saling berkolaborasi. Harapannya seperti itu ya teman-teman semuanya. Seru banget pada hari ini kita dapat berjumpa lagi di kelas Kaizen di Genomic pada pagi hari ini. Dan sebelum memasuki ke rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hesti Purnamasari yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi host dan moderator dalam kelas di Genomic pada hari ini dengan tema merahasiakan dengan bijak, perlindungan data, dan privasi konsumen. Nih, untuk para UMKM di sini ya, pastinya sudah banyak yang hadir ya. Bagaimana sih cara kita untuk mau bijak merahasiakan data dan juga privasi konsumen online kita ya. Dan untuk itu juga teman-teman semuanya, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya lagi nih ya teman-teman semuanya, ada yang belum tahu Kaizen itu apa?
Karena biasanya peserta yang baru tahu Kaizen ya, Kaizen itu tempat potong rambut ya, atau Kaizen itu tempat penyewaan ruangan ya, workspace ya, bukan ya teman-teman semuanya. Jadi Kaizen itu arti dari bahasa Jepang ya, bagaimana Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya baik. Jadi Kaizen ingin sekali membawa perubahan baik kepada teman-teman semuanya yang hadir dari segala aspek kehidupan, terutama dalam bidang komunikasi, bisnis, dan pengembangan diri. Salah satu bentuk kontribusi Kaizen untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi, leadership yang bagus, Kaizen memiliki program yang sangat menarik, yaitu Diginomics atau singkatan dari digital ekonomi yang merupakan kegiatan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pemanfaatan teknologi digital dalam konteks ekonomi dan bisnis. Materi digital ekonomi secara luas menggambarkan transformasi fundamental dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan melakukan bisnis dengan era digital yang terus berkembang saat ini. Ini merupakan kombinasi dari teknologi bisnis dan isu-isu sosial yang semakin relevan dalam lingkungan ekonomi global yang terus berubah. Jadi keputusan yang luar biasa bagi teman-teman semuanya untuk dapat hadir pada sesi Digidomik pada hari ini. Nah, sebelum itu, agar acara kita berjalan dengan baik dan kondusif ya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang dapat teman-teman perhatikan. Yang pertama, pastikan mic dalam keadaan mute selama sesi berlangsung. Dipersilakan open mic ketika kita sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, selama sesi berlangsung, teman-teman di Ginomik boleh untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, teman-teman juga diperbolehkan untuk menyalakan kameranya selama kelas berlangsung. Itu tadi tata tertib selama kelas kita berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut ya teman-teman semuanya, agar kelas kita dapat berjalan dengan baik. Kalau tadi sudah berkenalan dengan saya, saatnya kita berkenalan dengan pemeran utama pada pagi hari ini. Karena narasumber kita hari ini akan diisi oleh Bapak Andika Renda Pribadi. Beliau merupakan Chief Community Officer Kaizen Room. Ya, teman-teman semuanya, sebelum kita berkenalan langsung dengan beliau, izinkan saya juga untuk memberikan sedikit informasi mengenai Bapak Andika Renda, di mana beliau juga merupakan pegiat aktif literasi digital dan tim Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah. Nah, di sini kita sudah hadir ya, di sini juga Bapak Andika Renda. Mungkin boleh saya undang ke panggung virtual kita. Halo, selamat pagi Pak Andika. Halo, selamat pagi. Masih pagi ya, lupa. Masih pagi ya, jam 10 ya, belum masuk jam 12 ya Pak Andika. Gimana nih Pak kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah baik Kak Esti, dan saya juga di sini di kota saya saat ini, di kota Salatiga. Kebetulan juga cerah juga di sini. Kalau di teman-teman gimana? Cerah kah? Kak Esti, hujan apa cerah di tempatnya? Alhamdulillah di tempat saya cerah nih ya Pak Andika, semoga sampai kelas kita selesai cerah, jadi jaringan kita tetap aman ya Pak Andika. Saya rasa di sini teman-teman juga sudah penasaran nih ya, data apa, privasi apa, kebijakan apa sih yang harus kita jaga untuk para konsumen online kita nih Pak Andika. Mungkin untuk itu saya langsung saja nih memberikan waktu dan layar virtualnya kepada Pak Andika Renda Pribadi. Baik, terima kasih Mbak Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman saat ini berada, ada banyak banget di sini. Ya, ada Kak Maulana, Kak Dea, Kak Samir, Kak Yani, Kak Dina. Tadi di beberapa daerah cukup beragam juga. Terima kasih sudah hadir nggak di tengah-tengah weekendnya, di awal weekendnya, di pagi hari ini. Semoga dimanapun teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan kita bisa berbagi insight pada pagi hari ini. Karena saya juga akan bertanya pada teman-teman semuanya, dan mungkin akan
minta teman-teman berbagi juga boleh banget. Apalagi kalau ada pengalaman yang serupa, mungkin juga pernah dirugikan pada suatu hal ya nanti akan kita bahas. Boleh, silahkan nanti informasi saja. Nah, saya mohon izin untuk share screen juga ya Kak Hesti ya. Oke. Baik, ini dia. Semoga sudah terlihat di teman-teman semuanya. Di tema kita pada pagi hari ini kita akan coba untuk memahami tentang pentingnya data atau privasi kita, apalagi buat teman-teman semuanya yang mungkin memiliki usaha, memiliki bisnis yang ternyata mengumpulkan data atau mungkin bisa dibilang database ya, database dari customer-customernya. Karena kadang nggak semua orang sadar bahwa data yang mereka kumpulkan itu penting banget. Karena mungkin nggak sadar bahwa itu penting, kadang tidak terlalu di-maintain dengan baik, kadang malah ditaruh di link atau di folder yang sederhana aja, yang bisa diakses oleh banyak orang, akhirnya nanti bisa digunakan oleh orang yang sebenarnya tidak bertanggung jawab di situ, atau malah tanpa sadar atau mungkin dengan sadar memperjualbelikan data tersebut. Waduh, ngeri banget. Semoga dengan teman-teman nanti kita belajar pada hari ini, kita makin paham bahwa data itu penting banget dan jangan sampai kita abaikan apalagi data pribadi kita ya teman-teman. Dan tadi saya juga izin perkenalkan diri lagi ya teman-teman semuanya. Saya sebagai saya Andika pribadi di sini, teman apa kabar? Salam kenal. Yang mungkin belum kenal, yang sudah kenal ya semoga makin dekat lagi dengan saya. Jadi saya sebagai Chief Community Officer dari Kazianto, juga relawan Mafindo tadi bilang sama Kak Hesti ya, Masyarakat Fitnah Indonesia. Nah, kalau di kenapa kadang Sabtu gini teman-teman rela untuk belajar tuh salah satu juga harapan dari Gaziantum pastinya, di mana kita pengen mengajak untuk 1% lebih baik katanya seperti itu. Nah, dan pastinya harus dilakukan. Nah, itu ya tadi beberapa data dari sini, silahkan dibaca aja. Mungkin nanti yang pengen berkenalan lebih lanjut bisa aja langsung nanti follow Instagram saya yang ada di ujung nih ya, silahkan Andika Renda Instagram, silahkan di kontak-kontak aja, di japri aja. Kalau mau nanya sesuatu boleh banget, atau mungkin teman-teman nanti bisa masuk di grup komunitas Kaizen-nya, silahkan masuk aja. Kalau nanti menemukan informasi-informasi yang mungkin dirasa agak rancu, agak aneh, silahkan dibagikan di situ. Nanti kan coba saya bantu untuk mengklarifikasi. Saya juga ada di grup itu. Ya, gitu ya. Next lagi. Ini bahasan kita pada hari ini, teman-teman semuanya. Semoga akan tercapai dengan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Dan saya lebih senang kalau di sesi saya pembagi, saya punya 2 video sih nanti. Jadi kita akan simak bersama-sama. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan ke teman-teman semuanya, apakah teman-teman melihat dari tampilan ini ya, ini tampilan yang hoax benar, salah, atau penipuan, atau benar? Yuk silahkan, gunakan kolom chatnya. Yuk main tebak-tebakan, kata Kak Admin. Ini benar apa salah kira-kira? Ini benar-benar suatu tampilan yang benar. Ya, misalnya ini adalah sebuah tampilan yang memang dari Dirjen Pajak ya, yang dikasih ke teman-teman semuanya, ataukah ini hanya buatan dari seseorang? Coba kita. Lalu email ya Kak, betul. Masuknya ke email. Ayo, adakah teman? Coba dicek lagi, coba dicek lagi, coba dicek lagi. Sudah? Benar Kak, benar salah. Malah kata Sarah. Dan bilang benar, oke. Kata Kak Zul, terus Kak Kayane, Kak Yeni ya, oke. Udah? Nggak ada lagi? Oke. Kalau kontennya benar. Cuman untuk apakah ini memang dari Ditjen Pajak, jawabannya adalah salah. Karena ternyata sudah diklarifikasi juga sama dari Ditjen Pajak mengatakan bahwa kalau kita menerima tampilan seperti ini, nah tampilan seperti ini mungkin bisa kalau ini modelnya adalah ada sebuah tampilan di mana kita ada kelebihan bayar pajak terus nanti kita disuruh mengklaim gitu kan. Itu ternyata salah. Salah teman-teman, itu bohongan. Kecuali kalau teman-teman dalam proses pembayaran pajaknya ada kelebihan pajak, teman-teman bisa mengajukan untuk pengembalian dana pajak yang sudah kelebihan gitu, itu bisa.
dan itu bisa dapat verifikasi. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba mendapatkan email seperti ini, itu tidak benar dan tetot, itu salah. Itu ada indikasi bahwa sebuah modus penipuan di mana teman-teman akan diarahkan sebuah link ini dan teman-teman diajak untuk mengirimkan data-data pribadi teman-teman semuanya. Lanjut yang kedua. Ini ada tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini menurut teman-teman apakah ini benar apa salah? Masih sama di Dirjen Pajak. Dan ini ada dua link yang mungkin menurut teman-teman apakah mana yang benar, yang atas atau yang bawah. Ya. Jadi ini sebuah tampilan yang ada di atas ini adalah tampilan dikirim via email juga, diarahkan dari email, sebuah link email kalau tidak salah. Terus linknya tuh ada dua, di antara dua ini salah satu linknya. Kira-kira dari modus penipuan yang menurut teman-teman penipuan, linknya mana yang biasa digunakan? Itu dia. Karena kenapa saya ngambilnya pajak? Karena kemarin ada info di akhir Desember itu bahwa kita harus verifikasi data kita karena nomor NPWP kita akan menjadi nomor KTP. Jadi itu akan masih banyak informasi yang akan sering masuk. Jadi sebuah hal yang lagi ramai banget seperti ini. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman, link mana yang mau teman-teman yang satu atau dua, yang mana yang benar, mana yang salah ini? Oke. Dari satu atau dua, mana yang benar, mana yang salah? Satu salah, katakan. Katakan ya ini satu salah, dua benar. Oke. Ada lagi yang lain? Dua benar, satu salah. Oke, KST. Udah? Cukup? Dua benar. Oke. Satu salah. Dua benar. Oke. Dari sini saya sudah cukup yakin bahwa teman-teman semua sebenarnya cukup sadar bahwa ketika teman-teman mendapatkan link-link seperti ini yang cukup, mungkin ada nama e-filing strip pajak gitu ya, tapi ada domain atau mungkin alamat yang agak aneh, yaitu ya Zairoset, yang mungkin jarang digunakan ya. Biasanya kalau namanya untuk website-website yang dari pemerintahan pakainya .go itu government biasanya. Kalau .co misalnya company, bisa kalau misalnya ke domain yang untuk sifat umum. Jadi kalau misalkan yang seperti ini sudah menjadi indikasi bahwa ini adalah salah. Berarti satu salah, dua benar. Dan tampilan ini dikirim menggunakan yang nomor satu dari e-filing strip pajak gitu ya. Jadi ketika ada tampilan ini, silahkan, ini tampilan dari e-filing teman-teman semuanya, silahkan diklik pakai ini. Jangan mudah tergoda. Apalagi lagi rame kemarin mungkin juga ada APK gitu ya. Meskipun tulisannya dalam segi nama filenya itu ada PDF, tapi dalam bentuk tampilan aplikasinya ya APK. Jadi jangan tergoda. Meskipun PDF, ini PDF bukan APK. Ya. Tetap akan ada ketahuan juga bahwa itu sebenarnya APK. Itu harus hati-hati juga. Nah, kita masuk ke data pribadi teman-teman semuanya. Data pribadi itu apa sih? Nah, ini dia. Sesuatu yang mengidentifikasikan kita individu secara langsung, baik bersifat elektronik ataupun non elektronik, teman-teman. Ini berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 27 tahun 2022. Ya, saya tahu karena saya juga tadi mencontek ya. Jadi dasarnya pakai ini, saya pakai dasar ini. Data apa saja yang sering digunakan? Ini silahkan dicek, ada data sifat umum dan juga secara khusus. Yang ada nggak sih di sini masih berpikir bahwa Mas, NIK itu sebenarnya nomor acak, Mas. Itu nggak nomor bukan nomor yang identifikasi kita, enggak. Ada nggak sih yang Mas berpikir seperti itu? Oh, nggak apa-apa, Nik. Cuma Nik aja kok, bagiin aja, nggak apa-apa. Wah, ada yang berpikir gitu ya? Semoga nggak ada ya. Saya harap teman-teman semuanya tidak ada yang berpikir bahwa ketika ditanyakan bahwa, wah, nomor Nik aja kan nomor-nomor acak. Nggak, jangan tolong. Karena kalau teman-teman melihat secara detail bahwa dalam NIK teman-teman semuanya itu ada tanggal lahir. Dan biasanya digunakan sebagai urutan dalam KK juga ada identifikasi. Itu banyak inisial sebenarnya sudah terdata secara kompleks oleh Dinas Kependudukan. Jadi semoga tidak ada yang berpikir bahwa wah cuma NIK aja gampang bagiin aja. Nah, mungkin data-data yang bersifat umum yang sering teman-teman bagian di sosial media itu, Mas, saya cuma nomor lengkap saya nggak apa-apa, Mas. Ya, oke, nggak apa-apa. Tapi dikombinasikan dengan nama lengkapnya sudah tahu, alamatnya sudah tahu, kebiasaannya sudah tahu,
kombinasi ini yang bisa digunakan oleh orang-orang di luar sana untuk berbuat jahat. Misalnya apa? Ya mungkin secara tidak sadar teman-teman semuanya ketika lagi sering foto di mana-mana, lagi di kegiatan di rumah, foto, selfie, segala macam, nggak sadar ada KTP tergeletak di situ dan terambil gambarnya, akhirnya itu semua bisa diakumulasikan oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat untuk melakukan penipuan atau mungkin malah mendekati, memasukkan nama kita untuk mengelabui orang lain gitu ya seringnya. Ada nggak sih teman-teman semua yang ada, kalau ada cerita juga kalau teman-teman misalkan kemarin tetangga saya tuh nomor WhatsApp-nya dihack, akhirnya di WA juga gitu. Lagi di mana gitu. Apa nih? Lagi di rumah Pak, saya untung balasnya terlambat, ternyata di info di grup RT itu ada info bahwa nomor Bapak ini lagi kehack, ketahuan juga ya akhirnya bahwa saya orang sudah berumur punya kumpulan RT ya. Nah, kumpul data ini teman-teman semuanya harus kita pilih dan pilah sih, apa saja yang perlu kita bagikan, apa yang tidak perlu kita bagikan. Jangan semuanya kita bagikan secara langsung, apalagi data khususnya, nama ibu kandung, data keuangan, mungkin catatan anak, nama anak segala macam itu juga perlu difilter apa yang perlu dibagikan apa tidak. Ketika teman-teman apalagi ya berinteraksi di sosial media atau di internet. Dan apalagi kalau ada yang minta telepon atau mungkin menyuruh kita untuk mengisi sebuah link, itu juga harus diwaspadai banget ya. Saya harap teman-teman semua mulai sadar lah gitu ya. Nah, ada sebuah video tentang memahami privacy. Semoga dengan video ini kita makin sadar bahwa oh ternyata data yang selama ini kita bagikan bisa menjadi ini loh, bisa berdampak seperti ini loh. Yuk mari kita simak bersama-sama. Jadi, apakah privasi itu? Ya, jawaban pertanyaan itu cukup abstrak, melibatkan pemikiran filsafat kuno, dan sejujurnya terlalu berlebihan untuk direfleksikan dalam satu video pendek animasi online. Jadi, mari kita tanya pada yang lain. Lihatlah handphonemu. Berapa banyak informasi mengenai dirimu yang disimpan di situ, dan seberapa amankah menurutmu informasi tersebut? Apakah kamu berbelanja online, bertukar pesan melalui sosial media, memakai mesin pencari Google, dan melakukan berbagai tugas yang dapat memudahkan pengelolaan hidup kamu? Tentu kamu melakukannya. Hampir tak mungkin hidup di dunia modern tanpa melakukan setidaknya satu dari hal-hal tersebut. Dan kamu mungkin mengunci handphonemu untuk mengamankannya. Sebab, hey, kamu tentu tidak suka semua informasi tentang kamu ada di tangan orang lain. Andaikan hal itu telah terjadi, karena Google dan Facebook dan toko online tempat kamu belanja dan aplikasi pendeteksi lokasi yang telah kamu aktifkan sebelumnya akan dengan gembira mengumpulkan dan menyimpan informasimu. Dan itu bukan cuma handphonemu, ini adalah seluruh hidupmu. Sebuah profil lengkap tentangmu sedang dibangun yang mencakup sejarahmu serta masa depanmu juga. Dan untuk lebih jelasnya, ini bukan hanya menyangkut informasi yang secara sadar kamu berikan kepada mereka. Faktanya, kamu hanya tahu sedikit dan tidak dapat mengontrol informasi apa yang akan diserahkan. Namun, kita memperoleh informasi lebih banyak berkat undang-undang baru, teknologi baru, dan peluit tertentu yang telah ditiupkan. Kita sedang mengetahui bahwa pemerintah bukan cuma mengawasi teroris. Mereka mengawasi kita semua. Panggilan teleponmu, jejak pencarian internetmu, emailmu, perilakumu di jaringan sosial, lokasimu, bahkan fakta bahwa kamu sedang melihat video ini sekarang. Semuanya. Sekarang, orang tak selalu bereaksi sekeras kita bereaksi terhadap semua ini. Kita mendengar banyak ungkapan, mereka bisa memantau semua yang mereka inginkan, tak ada yang perlu disembunyikan. Dan berhentilah dari ketakutan yang berlebihan. Dan pertanyaan mengenai seberapa banyak semua ini akan sangat berdampak secara negatif terhadap mula yang pertama-tama membuat kami memproduksi seri animasi ini. Jadi sekarang, mari kembali ke soal privasi. Privasi dan hak asasimu
adalah penjaga yang melindungimu supaya orang-orang tidak melakukan hal itu padamu. Hal tersebut membantumu dalam mengatur batasan, sehingga kamu dapat membukanya pada mereka yang kamu percaya dan menutupnya pada mereka yang tidak kamu percaya. Hal tersebut membuatmu dapat menjaga kontrol. Ini adalah hakmu. Tetapi dalam 3 dekade terakhir, institusi yang sangat kuat mencoba mengganggunya. Ini adalah soal hak atas privasi seseorang versus kuasa dan uang dari pemerintah dan korporasi. Hanya saja, pertarungannya dilakukan secara rahasia, dan kamu bahkan tak pernah tahu bahwa kamu mengambil bagian dalam pertarungan tersebut. Mereka ingin memantau dan membuat keputusan tentang dirimu, serta menekan undang-undang yang melindungimu. Mereka melakukan semua ini tanpa melakukan perdebatan maupun persetujuan publik, dan tak seorang pun yang mengawasi mereka. Apakah sekarang terdengar lebih masuk akal? Sadarkah kamu sekarang? Karena privasi adalah soal kuasa. Semakin banyak kuasa yang kita punya, semakin besar kontrol kita atas hidup kita. Dan bukan bermaksud terlalu dramatis, tapi sepanjang sejarah, tidak ada sistem pengawasan massal yang pernah ada yang tidak berakhir dengan penyalahgunaan. Kita secara harafiah tidak memiliki ide kemana semua ini akan berakhir. Tapi solusi yang tepat kita terima hari ini akan menjadi mandat untuk hari esok. Begitulah semua ini bekerja. Pantaulah kami, labelilah kami, kategorikanlah kami, dan ambillah keuntungan dari kami. Privasi dapat mencegah semua itu terjadi. Kita bisa mencegah semua ini. Temukan informasi lebih lanjut pada privacyinternational.org. Nah, saya ingin nanya ke teman-teman semuanya, setelah teman-teman mendengarkan dan melihat video tadi, pasti yang teman-teman rasakan, Mas, tadi mulai ada pertanyaan ya, nanti coba kita bahas di sesi tanya jawab. Mas, gimana Mas ini Mas? Wah, berarti gitu ya. Berarti kita diawasin ya Mas ya, ataupun yang lain. Oke, kalau pertanyaan nanti ya, lebih ke respon aja tentang teman-teman semuanya ketika melihat video tadi, apa yang teman-teman rasakan? Apa yang teman-teman pikirkan setelah video tadi diputar? Apa tuh kira-kira? Ada responnya? Monggo, silahkan. Kira-kira apa ya? Kenapa ya? Saya pernah ngalamin, Kak. Oke. Oh, udah ngalamin ya. Ngalamin apa nih, Kak Maulana? Gimana? Ternyata kalau mungkin sebuah hal yang bisa kita coba, yes, privacy itu penting intinya. Penting banget. Nget. Dan terkadang, pernah dapat itu dari. Baik. Terkadang kita itu nggak sadar bahwa kita sudah membagikan informasi kita secara langsung di sosial media pastinya. Dengan adanya kebiasaan yang diikuti sama orang lain, atau mungkin kita ikut-ikutan tren yang kemarin ada ikutan tren selfie menggunakan KTP, kita nggak sadar, wah keren aja nih, ikutan deh. Padahal kita membagikan privasi kita. Nah, privasi itu penting. Dan yang mungkin bisa kita garis bawahi di bagian ini adalah kendalinya ada di siapa. Itu dia. Kata Kak Yani, secara sadar kita sudah memberikan data informasi pada pihak lain, misalkan e-commerce, sosmed, pinjol, paylater. Yes, kan kita kalau mendaftar di e-commerce pasti kita kasih data kan. Cuman kita nggak bisa. Kalau mungkin nanti kita coba tampilkan sebuah, nih selanjut di sini deh. Nah ini dia, kebocoran data yang terjadi. Mas, ya pasti nanti ketika teman-teman melihat ini, Mas, kita sebagai customer sudah melakukan kewajiban kita, kita sudah mengisi data agar kita bisa masuk ke platform tersebut, tapi kok malah data kita bocor, kok malah kita bisa diretas segala macam. Ini faktanya, ini fakta yang terjadi. Kalau bilang seperti itu, kadang apakah kita akan menyalahkan si platform? Ya, karena kita juga menggunakan platform tersebut ya. Tugas sebenarnya kenapa pembahasan kita di sini adalah perlindungan data konsumen segala macam.
harapannya nanti kalau teman-teman semua kita mulai bangun dari kita sendiri sih. Misalkan kita punya usaha, punya bisnis, kita mengumpulkan data dari customer dengan alamat, mungkin nama lengkap mereka, atau mungkin malah kita minta nomor telepon mereka untuk kita database kita, dan itu perlu kita lindungin seaman-aman mungkin, sekuat mungkin, se-private mungkin, karena itu adalah data yang sangat penting bagi mereka. Dan kebocoran yang terjadi beberapa tahun yang lalu banyak banget, preventifnya sudah banyak yang dilakukan. Tapi logikanya yang namanya maling, waduh, yang namanya penjahat itu, kita sudah nutup satu pintu ini, pasti dia akan mencari pintu yang lain. Makanya modus penipuan dari zaman dulu sampai sekarang itu semakin berkembang, ya kan? Dari segi email lah, entah dengan APK lah, segala macam, itu modus-modus yang sangat banyak terjadi. Kalau tadi dibilang bahwa kendalinya ada di mana? Kendalinya ada di kita. Kita punya kendali. Bagaimana kita menjaga informasi yang kita bagikan. Misalkan ya simpelnya, ini yang dilakukan oleh beberapa orang terdekat saya, misalkan dia ingin membagikan KTP, misalkan untuk keperluan sebuah instansi gitu ya. KTP-nya itu juga dikasih tagline, kasih tanda bahwa ini untuk keperluan apa, gitu. Supaya nanti ketika KTP ini yang disalahgunakan sudah ada note di situ, oh ini di luar dari keperluan yang dilakukan, ya udah harusnya nggak bisa digunakan lagi. Bisa seperti itu. Jadi kita mulai aware dengan data-data kita, teman-teman semua. Apa yang kita bagian, mulai mau posting sesuatu, oh aman nggak ya? Ah penting nggak ya? Kalau nggak penting ya nggak usah, ditahan aja. Nggak usah kita ikutin tren atau mungkin FOMO, sekedar ikutin hype yang lagi FYP apa gitu, diikutin aja, ya itu jangan. Karena memang ya itu cara mereka untuk mengumpulkan data-data kita dengan ya mungkin dengan sistem kebiasaan membuat FYP segala macam, itu juga salah satu strategi juga. Banyak caranya. Jadi kita yang harus lebih aware dengan data kita dan harus mulai waspada dengan apa yang dilakukan. Nah, di sini juga kita akan mengenal phishing ya. Phishing saya tidak akan menjelaskan detail pengertiannya apa, tapi ini sebuah phishing itu biasanya kalau teman-teman sering lihat adalah teman-teman ditampilkan sebuah link tertentu, teman-teman diarahkan ke sebuah link dan teman-teman disuruh untuk mengisi data tersebut gitu. Misalkan dengan iming-iming apa, ini salah satu jenisnya atau mungkin untuk ciri-ciri untuk mengenalinya, mungkin dengan tawaran email yang fantastis. Saya juga pernah dapat SMS, selamat mendapatkan hadiah 175 juta rupiah dari e-commerce gitu. Dan kebetulan saya juga masih iseng itu kan, belum terlalu tahu banget lah apa nih. Ya data bahwa ini nggak mungkin pasti karena jumlah nominal terlalu bombastis, terlalu gede, kayaknya nggak mungkin deh. Akhirnya saya coba buka aja di situ. Saya buka di situ, ternyata memang dia diarahkan sebuah tampilan website atau blog, saya nggak lupa. Di situ tampilannya memang benar-benar dari atau mungkin bisa menginisialkan bahwa itu dari sebuah e-commerce yang warnanya orange, wah jadi tahu ya. Di situ ada penyerahan hadiah, ada kolom di situ, kita harus mengisi. Kalau ingin mendapatkan hadiahnya apa dijelaskan di situ. Kalau mau mendapat hadiah ini, silahkan diklaim dengan mengisi data segala macam. Ya, alhamdulillah saya nggak mengisi ya data tersebut karena ya udah ada indikasi, oh dia tahu nih. Karena bagi saya yang biasanya jadi sebuah filter saya yaitu ada istilah namanya too good to be true, too bad to be true. Kalau sesuatu yang terlalu bagus menjadi kenyataan, itu bisa menjadi, itu bukan berita yang sebenarnya, itu bukan hal yang fakta atau mungkin bohong-bohongan. Bayangin di zaman-zaman mungkin era COVID kemarin dapat SMS 175 juta, siapa sih yang tidak akan tergiur secara cash, lagi butuh duit. Tapi karena mungkin ada rasa bahwa wah ini agak aneh nih, ya udah saya filter aja. Menang ujian heboh, kalimat ajakan untuk tergesa-gesa biasanya. Yang dipermainkan oleh mereka biasanya adalah mempermainkan emosi kita, membuat kita tidak mau berpikir secara panjang, makanya biasanya ada deadline-nya sekitar silahkan klaim sekarang, waktunya cuma 3 menit. Wah, dalam 3 menit kita memutuskan sesuatu. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, akhirnya ya kita akan mengambil keputusan tersebut. Tapi kalau kita bisa memikirkan lebih jauh lagi, kayaknya kita bisa meminimalisir terjadinya penipuan, kita menjadi korban penipuan. Dia mengancam dengan berita palsu, dengan link-link eksternal, dengan yang aneh-aneh seperti kemarin, atau tadi Jota bahas juga, terus pengirim yang tidak dikenal.
Saya juga sudah mulai mengaktifkan blok untuk telepon tidak dikenal karena beberapa saat yang lalu ternyata saya ketika pas mengangkat telepon dari seorang yang tidak saya kenal, ternyata dia adalah dari penagih pinjaman online gitu kan. Mas kenal sama ini? Ya kebetulan saya karena tahu nama orang ini, saya bilang kenal Mas. Suruh bayar Mas ya. Waduh Mas, saya nggak tahu dari tadi. Ya silakan mau. Mereka nggak mau tahu, dia suruh ngabar bahwa dia suruh bayar gitu kan. Akhirnya setelah itu saya konfirmasi orangnya juga nggak bilang iya. Ternyata mungkin nama Jeffrey yang lain atau nama orang lain lagi yang nyebutin namanya jadinya. Akhirnya di situ saya mulai berpikir wah ini bahaya nih. Nggak berapa lama telepon ada terus dengan digit belakang yang berbeda, bisa kombinasi digit belakangnya berbeda itu. Dengan 8 digit pertamanya sama, 4 digit belakangnya berbeda. Jadi, wah ini pasti penagih nih. Akhirnya udah saya mengaktifkan untuk di teleponnya untuk blok untuk telepon yang tidak dikenal. Ya, resikonya nanti kalau ada orang telepon dengan nomor yang tidak dikenal ya tidak akan pernah bisa saya angkat karena langsung diblok secara otomatis. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau mau butuh ya kalau yang kenal ya harusnya menggunakan jalur yang lebih bagus lagi. Itu yang bisa teman-teman preventif kalau misalkan ada telepon-telepon itu salah satu bentuknya scam juga atau phishing dengan scam. Beberapa lama juga pernah ada yang mengaku dari sebuah asuransi dari sebuah bank itu saya masih belum aneh, akhirnya saya mengiyakan, saya ngasih data, tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada terjadi pada data saya, ya itu juga kesan buat teman-teman semua meskipun dia bilang dari sebuah bank tertentu yang bonafit dan dia sudah mengonfirmasi data kita, belum tentu dia sudah tahu semuanya gitu. Dia ngasih penawaran bahwa asuransi yang cuma gratis berapa lama gitu, ya. Terus ada file berbahaya tadi untuk APK juga. Dari beberapa kasus yang terjadi ternyata APK ini juga sudah memakan banyak korban di mana dia sudah mengaktifkan akun e-banking-nya seseorang, akhirnya disedot semua datanya, semua saldonya hingga tidak menyisakan apa-apa gitu. Cukup berbahaya. Nah, kalau teman-teman semuanya sudah menemukan atau mungkin tadi sudah ada Kak Maulana share tentang pernah jadi kejadian kakak ayahnya katanya. Ayahnya jadi korban, dapat undangan APK dari orang yang tidak dikenal. Terus ada juga dari apa tadi ya? Banyak juga sih. Oke, tanyaan nanti ya. Kalau pertanyaan nanti dulu deh. Ini saya bahas di sesi tanya jawab. Kalau mungkin teman-teman semuanya ada pernah kejadian yang lainnya, misalkan yang mungkin belum pernah saya sebutin tadi, misalkan tadi ada yang SMS hadiah, ada yang dari e-filing dari Dijen Pajak, dari bank mungkin ada yang teman-teman semuanya contoh-contoh mungkin phishing yang lainnya yang pernah ditemui, boleh share aja di kolom chat, siapa tahu belum pernah saya ketemukan atau mungkin di sini bisa saling berbagi aja sih. Kalau kemarin juga ada pernah tetangga saya di daerah sana itu bilang bahwa barang lelang, dikasih informasi ada barang lelang dengan harga yang miring pastinya. Di situ ditawarin motor dengan harga cuma 4 jutaan, itu motor yang masih tahun-tahun muda. Akhirnya dia nggak beli tapi dia kasih informasi ke orang lain. Nah, akhirnya orang lain yang kena dan dia juga merasa bersalah. Nah, itu dia. Cukup. Dari Telkomsel penipu. Oke. Dari Telkomsel yang bener gimana tuh? Kalau dulu mungkin zaman teman-teman masih sekolah, kalau yang mungkin masih SMA dulu ya, dari Kemendikbud dapat kuota gratis itu ya salah satu contohnya juga tuh. Kasih data. Klaim Telkomsel dulu. Oke ya, itu teman-teman semuanya. Jadi apapun modusnya pasti banyak banget dan mungkin juga saya tidak akan mungkin ada tidak pernah saya temui juga, tapi sebenarnya yang paling kita lakukan adalah kita mau untuk mengklarifikasi gitu. Ini dia. Yang digunakan oleh mereka itu yaitu adanya celah informasi teman-teman semua. Antara yang kita tahu dan fakta sebenarnya seperti apa. Kayak tadi misalkan yang dari Dijen Pajak di mana kita diminta untuk mengklaim tentang selisih bayar dari pajak yang kita miliki gitu kan. Kalau faktanya memang ada namanya kita mengajukan selisih bayar, ternyata ketika dikonfirmasi dapat, tapi kalau tiba-tiba kita nggak mengajukan apapun dapat email seperti itu ya
kita wajib untuk curiga. Jadi jangan iya, oh 1 juta lumayan nih. Jangan dilihat nominalnya ya, teman-teman. Karena yang mereka permainkan seperti itu dengan modus seperti apapun. Itu yang cukup berbahaya. Apa yang kita tahu dengan fakta sebenarnya, karena ketidaktahuan kita itu yang mereka masuki ya, mungkin kemarin juga ada modus yang dari penggantian nilai admin dari sebuah bank juga ada itu. Kalau teman-teman kalau setuju dengan perubahan adminnya nggak segini, silahkan klaim di sini, itu juga ada yang seperti itu juga. Itu menjadi celah untuk mereka untuk membuat konten atau mungkin konten penipuan ya seperti ini atau hoax untuk membuat mereka atau mungkin orang yang tidak tahu jadi terperdaya. Apakah mereka bisa menargetkan? Bisa aja mereka menargetkan kita secara spesifik bisa. Atau mungkin mereka melempar aja, tebar benih lah, tebar jaring gitu ya. Coba lempar aja nih hoax ke berapa ratus orang. Siapa tahu ada 2-3 orang yang kena, lumayan. Bisa saja seperti itu teman-teman. Ini yang bisa saya kasih bekal teman-teman semuanya, bagaimana kita mau untuk berpikir secara kritis. Penting banget. Kritis ini apa? Ya kita mau untuk memberikan tahapan-tahapan untuk sebelum kita mengambil keputusan, jangan langsung mengambil keputusan karena yaitu deadline waktu yang sangat pendek atau mungkin karena emosi, itu tolong jangan kita jangan mengambil keputusan secara spontan, itu jangan. Kita mau berpikir secara kritis. Kita mau mencari solusinya, pengambilan keputusannya, dan kemauan untuk mencari tahu, research skill, membandingkan, mencari tahu, membandingkan, atau ngulik lagi itu penting banget ya di saat ini karena terkadang informasinya nggak sampai di kita, tapi kita harus mau untuk mencari tahu lebih banyak lagi, lebih luas lagi informasi apa yang ada di luar ya, dan jangan mudah terstimulan oleh suatu hal-hal tertentu gitu. Itu penting juga teman-teman. Nah, ada sedikit tips juga buat teman-teman semuanya, itu adalah tips untuk cek fakta teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan sebuah informasi yang teman-teman agak ragu, itu satu pertama adalah amati lebih jelas. Biasanya kalau tadi ya, kalau tipe-tipe atau mungkin ciri-ciri phishing tadi depan sudah saya perlihatkan, biasanya ada iming-iming, hadiah, uang nominal, memainkan emosi, hoax segala macam. Kita mau mengamati dulu. Benar nggak sih? Yakin nggak sih? Terus kalau misalkan sudah amat agak ragu-ragu dibandingkan, coba cari sumber, coba cari informasi, benar nggak sih ada hadiah ini, benar nggak sih ada hadiah ini. Misalkan saya pernah dapat informasi yang baru saya dapetin itu misalkan kemarin dari apa ya, pembagian dana hibah apa gitu. Terus saya coba searching, ternyata oh ada nih, tapi dicek-cek lagi, oh ternyata diklarifikasi ada hal-hal yang ternyata dipermainkan oleh mereka bahwa nilainya nggak segitu, ada syarat-syaratnya tertentu nggak secara cuma-cuma gitu ya. Udah dibandingin nggak dapat data, akhirnya bicarakan, tanya orang sama yang lebih tahu lagi. Kalau mungkin teman-teman cara praktisnya bisa menggunakan, kalau modelnya gambar gitu ya, saya saranin teman-teman bisa menggunakan Google Search Image. Dapat informasi di screen capture dulu, di capture ya, screen capture, diambil gambarnya, lalu menggunakan Google Search Image, silahkan cari di situ, biasanya dia akan membantu mencari, bisa. Terus kalau mungkin simpelnya lagi di aplikasi teman-teman semuanya ada Google Lens ya, silahkan gunakan Google Lens. Pakai Google Lens, cek aja di situ, deketin sama gambar yang mungkin dirasa bahwa ini hoax atau bukan, dicek aja di situ, nanti dia akan kasih referensi. Ini benar apa enggak. Kalau memang ternyata secara data sudah ada konten cek faktanya atau sudah istilahnya sudah apa namanya ya, dicek oleh teman-teman yang berkompeten di bidang itu, pasti akan keluar hasilnya. Tapi kalau belum ya pasti ada beberapa referensi yang lainnya dibagikan di sosial media atau mungkin hal-hal. Mungkin teman-teman kalau pengen cari informasi yang mungkin bisa menjadi gambar buat teman-teman semuanya, buka portal aja, portal cekfakta.com di situ. Banyak informasi yang teman bisa gunakan untuk memahami bahwa ada modus apa saja yang saat ini lagi rame. Biasanya sudah akan terbantu di situ. Banyak mungkin dari Liputan 6, dari Mavindo juga ada, Kominfo juga ada, Kompas juga ada. Banyak sekarang portal-portal yang resmi, yang kompeten sudah melakukan atau sudah menyiapkan portal cek fakta untuk hal-hal yang lagi ramai atau lagi sunter lah di dunia internet saat ini. Jadi emang tugas kita ya mau untuk mencari tahu teman-teman semua itu sih Bang.
Oke. Udah mau mepet, saya cepat-cepat dikit ya, karena waktu juga. Terus ada beberapa cara untuk kalau teman-teman ingin mengetahui apakah KTP-nya sudah pernah disalahgunakan. Nah, ini dia. Kunjungi di website namanya idepku.ojk.go.id ya. Di situ daftaran untuk tahap-tahapannya, unggah dokumennya. Tapi sekali lagi yang OJK ya, ojk.go.id yang biasanya akan lebih nafis. Misalkan teman-teman apakah benar KTP-nya pernah digunakan untuk pinjol, nanti akan ketahuan. Karena yang pinjol pasti ada beberapa pinjol yang sudah yang ada di bawah OJK, nanti ketika dia sudah mengajukan nama teman-teman tanpa teman sadar, yaitu akan terkonfirmasi sama si aplikasi OJK. Nah, cara menghindarinya gimana? Ini cara-caranya, yang pasti teman-teman mau untuk menjaga keamanan dari gadgetnya dengan mungkin mengganti passwordnya, salah satunya. Teman-teman juga bisa misalkan, Mas email saya udah pernah ke-hack atau belum ya? Cek aja di periksadata.com, periksadata.com, cek aja apakah email sudah pernah kena hack. Kalau sudah pernah hack, nanti akan disarankan untuk ganti passwordnya. Passwordnya menggunakan huruf besar, huruf kecil, kombinasi simbol, terus ada angkanya juga. Terus simpan informasi login dengan hati-hati. Kalau teman-teman punya akun loginnya, misalkan ada password segala macam, ya itu harus dijaga dengan sebaik mungkin, jangan disebar-sebarkan. Terus hindari buka aplikasi atau link yang mencurigakan, tolong jangan tergoda atau segala macam. Dan pastinya ketika teman-teman lagi surfing di dunia internet, selalu ada peringatan biasanya. Kalau teman-teman mengaktifkan ini ya, ada website mungkin secure socket layer atau mungkin ada fitur keamanan atau mungkin antivirus teman-teman semuanya. Kalau teman-teman akan membuka sebuah link yang cukup aneh, akan ada rekomendasi untuk tidak dilanjutkan. Dan ketika sudah dikasih peringatan itu, tolong jangan diterabas saja, ditahan ya teman-teman ya. Ketika teman-teman dapat telepon dari atau SMS dari orang tidak dikenal, jangan langsung di-iya-iyain aja, apalagi WhatsApp jangan langsung di-iya-iyain aja. Meskipun dia mengaku sebagai teman dekatnya teman-teman semuanya, tapi jangan langsung terpedaya. Jaga diri ya. Jangan mudah tergiur pastinya. Ingat, too good to be true, too bad to be true, itu adalah sebuah kunci yang bisa teman-teman jadikan filter ketika teman-teman akan atau mendapatkan sebuah iming-iming yang menarik atau yang buruk biasanya. Mas, kabar nih orang tua kamu kena kecelakaan, harus segera ini. Wah, itu pasti. Konfirmasi dulu orang tuanya. Bu, di mana? Oh, di rumah kok. Wah, ya udah pasti itu ada hal-hal yang mencurigakan gitu. Jadi jangan mudah terpedaya sekali lagi. Ini tadi ya critical thinking, mau berpikir secara kritis, mau mencari tahu, mau membandingkan, mau mengkonfirmasi terlebih dahulu. Nah, terakhir ada video yang cukup menarik. Ini dari Pak D. Indro, ini saya dapatkan dari BCA ya. Semoga teman-teman semuanya bisa menyimak ini dan cukup menarik sebenarnya. Saya minta waktunya ke Esti. Stop. Di sini gua bukan mau ngelawak. Gua mau serius. Memancing itu punya prinsip-prinsip dasar. Ikan nggak tahu di sekitarnya ada pemancing. Ikan nggak tahu kalau pemancing tahu mereka ada di mana, sedang apa, dan ingin apa. Padahal mereka sedang diincar. Pemancing punya banyak umpan, tinggal pilih mana yang cocok. Lempar ke tengah-tengah mereka. Tinggal tunggu satu ikan yang nggak tahu, lalu terpancing. Tahu-tahu data pribadi mereka sudah dirampas. Fatal.
Padahal semuanya bisa dicegah dengan Dono Kasino. Kalau Dono asal-usulnya Kasino. Ini seandainya kita semua Dono Kasino. Yang lagi sibuk kerja, tiba-tiba terima notifikasi yang mencurigakan. Stop! Pikir ulang dulu. Dari siapa? Jelas nggak? Dono ya Kasino. Catat. Yang lagi sibuk juga tapi nggak kerja. Ada iklan muncul di situs bajakan. Tapi ternyata dia pikir ulang dulu. Pintar. Kalau Dono ya Kasino. Ini ada chat dari kurir paket, kamu pesen apa? Enggak ada pesan apa-apa. Hapus aja deh, nggak jelas. Dono Kasino. Sadis. Kalau Dono, Kasino. Kalau Dono, Kalau ya Dono kasih. ujian ya belajar. Kalau kamu kasih no, saya kasih 0. Ayo dukung gerakan Dono Kasino. Pikir ulang sebelum klik link, download file nggak jelas, atau akses situs nggak resmi. Kalau Dono, tegas Kasino. Dan yang terpenting, kalau ada yang ngaku-ngaku dari BCA dan meminta data pribadi, pikir ulang sebelum bertindak. Berani ngaku-ngaku. Dari dulu, teman baik saya cuma 2. Ingat selamanya, Dono Kasino. Dan saya, Indro. Sekarang saya outro. Boleh dong ngelawak sedikit di ending. Gimana teman-teman semuanya? Teman-teman kalau pengen penasaran bisa cek lagi nanti videonya di YouTube, pasti banyak juga di sana. Dan ini sih terakhir aja. Kejahatan terjadi bukan karena motivasi dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Jadi tugas kita punya kendali, kita punya kuasa terhadap apa yang kita bagikan. Please jaga data pribadi teman-teman semuanya dan gunakan sebaik mungkin untuk keperluan-keperluan yang penting dan mungkin bermanfaat aja. Kalau nggak ada manfaatnya dan mungkin ada sedikit yang meragukan, bisa teman-teman tahan di situ. Nah, kalau yang bertanya teman-teman semuanya, misalkan, oh pengen cek fakta dong, ada sesuatu yang pengen saya bagikan, silahkan aja, share aja mungkin teman-teman kalau punya sebuah informasi ini benar apa enggak, nanti kita akan coba cek fakta bareng-bareng di waktu yang masih ada ini, semoga bisa lebih juga. Dan sebenarnya dalam yang saya ketahui selama ini, kita ada 2 hal yang kita pelajari dalam Mavindo, ada cek fakta, ada pre-banking juga teman-teman. Nah, kalau cek fakta, kita kemampuan tadi sedikit yang sudah saya jelasin di atas tadi, bagaimana kita mau mengamati lebih jelas, membandingkan lagi, dan mau mengamati, membandingkan, dan juga mau untuk mendiskusikan itu kepada orang lain kalau teman-teman mendapatkan informasi, entah itu hoax atau bukan, teman-teman ragu, itu bisa disampaikan. Makanya itu pentingnya kalau nanti teman-teman menggunakan atau teman-teman bergabung di komunitas Kenzen Community yang ada di WhatsApp, kalau teman-teman nanti mendapatkan informasi hoax, silahkan aja lempar di situ, nanti akan coba saya bantu untuk klarifikasi. Karena beberapa kasus juga tadi kemarin ada beberapa informasi juga yang saya ditanyakan ke saya dan coba saya cari faktanya, dan sudah ada fakta yang sudah meng-counter hal itu. Nah, sedangkan untuk private banking itu,
sedikit penjelasan, pre-banking itu sebenarnya kegiatan untuk memberikan sebuah vaksin. Ibaratnya kalau misalkan teman-teman di COVID kemarin, kenapa vaksin itu? Karena vaksin itu adalah sebuah informasi. Sebenarnya hoax dan pre-banking itu saling, hoax itu virusnya. Pre-banking itu adalah vaksinnya, di mana kita memberikan informasi-informasi terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya penipuan. Misalkan simpelnya kayak di sebuah bank-bank tertentu, kalau dia sudah ada kasus tentu, sudah ada kasus penipuan, dia akan memberikan konfirmasi, dia memberikan data bahwa kita tidak melakukan ini, bla bla, menjelaskan seperti itu. Dan informasi ini harapannya bisa sampai ke masyarakat. Cuma permasalahannya informasi yang ada itu tidak sepenuhnya bisa sampai ke masyarakat, bisa dapat dikonsumsi sama masyarakat secara langsung, karena keterbatasan apa yang teman-teman konsumsi pastinya. Dan makanya memang PR kita sebagai orang yang sudah masuk ke dunia digital adalah kita mau untuk mengkonfirmasi, kita mau mencari tahu. Dan misalkan sekali lagi kita mau untuk benar-benar mencari fakta, benar-benar untuk mau mengkonfirmasi sesuatu gitu. Kalau mungkin nanti teman-teman punya kasus tertentu yang bisa, yang ragu-ragu, kita lempar aja di kolom chat, nanti coba kita bahas, atau mungkin akan saya bantu gimana caranya proses untuk mengonfirmasi apakah ini benar hoax, apakah ini fakta atau bukan. Itu aja dulu. Mungkin nanti teman-teman langsung aja ke pas pertanyaan aja kali ya. Yuk, itu aja, saya kembalikan ke Kak Hesti. Terima kasih Kak Hesti. Baik, terima kasih Pak Andika. Hari ini kita banyak sekali ya belajar bagaimana sih cek-cek faktanya gitu ya teman-teman semuanya. Saya harap juga di sini teman-teman mau nih ya Pak Andika langsung mengimplementasikan ketika ada fakta berita-berita yang sekiranya kayak kok ini agak janggal ya, itu mungkin boleh langsung dicek. Tapi Pak Andika, saya rasa di sini teman-teman mau nih ya, mungkin langsung kita praktekkan nih bagaimana mencari atau cek fakta yang baik itu seperti apa nih Pak Andika. Mungkin bisa langsung kita simulasikan Pak Andika di sisa waktu kita ini, karena harapannya juga teman-teman di sini bisa diajarkan kembali kepada keluarganya tentunya yang ada di rumah. Kebetulan kemarin ada teman saya, saya ntar dulu ya, saya buka dulu ya. Biar nggak kebuka dia, enggak ya. Saya bentar. Jadi ada sebuah informasi yang dibagikan sama teman saya, di mana nanyain bahwa ini bahasanya ke politik saat ini ya, bukan, saya belum punya contoh untuk teman-teman misalkan mau ngecek tentang apa namanya. Bentar, ini dia. Oke, langsung aja nih. Bentar, saya masuk ke sini dulu. Oke, ini deh. Nah. Sepertinya Pak Andika ini udah masuk bulan Februari ya. Sedikit lagi kan pemilu nih Pak Andika. Kayaknya Nah, kita ini mau dia nih. banget nih ya. Pas nih. Ya makanya saya bilang juga kemarin ada rekan saya yang juga dari video juga nanyain bahwa Mas, ini ada konten seperti ini, benar nggak kira-kira gitu kan. Nah, kemarin ketika dapat informasi ini, saya coba saya cari tahu dulu gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman, misalkan teman-teman mau coba langsung praktek, silahkan aja gunakan Google Lens di HP teman-teman semuanya untuk scan di yang ada tampilan ini. Kalau enggak, saya punya caranya nih, coba nih ya. Coba pertama adalah share screen di sini. Oke. Saya pakai screen capture, saya stop dulu di sini, teman-teman. Nah, oke. Masuk ke sini, saya share lagi ke teman-teman semuanya. Nah, biasanya saya pakainya ini, pakai pen ya. Udah, terus tadi sudah saya screen capture di situ, saya pakainya pakai pen, saya Ctrl V di sini, saya paste di sini, udah. Saya potong aja di bagian sini, teman-teman semuanya. Set. Saya crop pada bagian ini, lalu saya stop share screen lagi. Sabar, harus pelan-pelan, ini tahapnya karena one by one teman-teman semuanya.
Lalu saya masuk ke bagian, nah ini dia, coba saya share. Jadi share screen-nya. Tadi sudah di share di screen capture gambarnya. Lalu sekarang kita masuk ke Google, teman-teman semuanya bisa. Nah, pilih yang gambar nih. Set. Pilih yang gambar. Nah, pada bagian ini, karena tadi sudah saya screen capture, saya taruh di pen, saya simpan, saya tinggal upload filenya. Ini dia, sudah saya simpan, saya bebas. Langsung aja. Tada! Tuh. Ini beberapa informasi yang saya dapatkan setelah saya menggunakan Google Search Image, lalu dia tampil di bagian ini. Tuh banyak tuh, ada beberapa, ada turn back hoax, tuh langsung. Jadi kalau di turn back hoax ini berarti teman-teman dari cek faktanya Mavindo sudah melakukan klarifikasi. Mas, apakah ini kontennya benar? Ada. Kemarin saya cek juga, ternyata kontennya itu memang benar ada. Tapi syukur sudah diklarifikasi oleh teman-teman dari beberapa platform yang lain. Ada Tribun, ada segala macam, memang cukup ramai. Mahal tapi. Jadi kalau diklik salah satu aja berarti itu menyatakan bahwa itu hoax, nanti ada penjelasannya. Laptop saya jadi agak sedikit hang ya. Sama, ya bisa Kak, bisa sama aja Kak Ismita. Bisa, kita juga bisa menggunakan Google Lens, hasilnya juga cukup sama. Asalkan di-scan pada bagian ini, terus nanti dia akan otomatis mencari. Nah, dalam cek fakta ini yang paling penting itu adalah misalkan teman-teman menemukan, oh ada kemarin tuh ada sebuah video, karena masuknya tema politik ya teman-teman ya. Kemarin ada video arak-arakan grup apa ya, pakai baju merah gitu ya, salah satu partai gitu kan. Itu arak-arakan apa, narasinya sedemikian rupa, yang mengarahkan bahwa ini sebuah pelanggaran segala macam gitu. Terus ketika saya cek lagi, memang benar ternyata itu arak-arakan dari partai tersebut, namun dilakukan pada tanggal kapan yang sebenarnya sudah berlalu sebelumnya gitu ya. Oke. Ya. Kalau teman-teman semuanya kata Ismita ya, jadi nggak perlu menggunakan, yang menggunakan HP nggak perlu pakai ke pen ya, dan bisa langsung Google Lens dan masukkan fotonya, benar. Kalau teman-teman misalkan nih, teman-teman menggunakan, ada gambar gitu ya, ada gambar misalkan, ada gambar di HP-nya teman-teman semuanya, terus teman-teman mendapatkan informasi, pinjam HP temannya yang lainnya, masuk ke Google Lens, terus tinggal di-scan aja tuh gambarnya, set. Nah, ketika dia searching, nanti dia akan merekomendasikan mencari konten yang serupa dengan yang kita cari. Yang pastinya, yang paling pasti, yang paling penting adalah pastikan gambar yang diambil sama si Google Lens itu adalah gambar pada bagian yang teman-teman ingin cari gitu ya. Kalau enggak, misalkan, Kak kok nggak ketemu, kadang-kadang mungkin juga Google Lens-nya nggak ngedetek semua gambarnya gitu ya. Karena ini saya menggunakan pen, biar nanti si Google-nya dia mendetek semua teks yang ada di situ. Tapi kalau misalkan Google Lens, kadang dia, kalau teman-teman tidak memblok bagian yang sepenuhnya, maka dia akan menghasilkan tampilan yang lainnya. Kalau mungkin Mas kalau nggak ketemu gimana? Bisa aja teman-teman cari aja itu narasi yang mungkin headline di situ, misalnya geruduk istana. Langsung aja pakai Google, nanti akan tampil beberapa informasi. Dan cari yang sama dengan yang ini. Kalau kemarin saya dapatin itu, memang ada sebuah platform yang emang mengajak untuk kegiatan ini, dan saya juga share linknya, saya capture juga linknya, saya sertakan. Terus saya melakukan cek-cek lagi, dan akhirnya, oh bener nih, ternyata sudah ada konfirmasinya, syukur sudah konfirmasinya sih. Ya nggak apa-apa. Nah, yang paling penting adalah kalau misalkan teman-teman semuanya menjadi korban. Nah ini dia, ketika teman-teman menjadikan, oke. Oh contoh gambarnya, oke boleh. Coba share dari sini ya. Misalkan teman-teman semuanya menjadi korban penipuan lah gitu ya. Ada sebuah tampilan gitu yang teman-teman agak ragu. Tolong pastikan
teman-teman men-screen capture atau gambarnya di-capture dulu, disimpan, linknya juga disimpan. Untuk apa? Nanti kalau misalkan teman-teman dibutuhkan untuk laporan, itu akan membutuhkan si data, ada fotonya, ada contoh gambar tampilannya kayak gimana. Itu perlu banget. Jadi itu diamankan dulu biar teman-teman nanti ketika misalkan mau melaporkan ada data-data di belakang itu. Karena pasti akan diminta biasanya. Itu teman-teman semuanya. Salah satu cek fakta. Kalau mungkin teman-teman semuanya ada informasi yang pengen dicek bareng-bareng, silahkan dilempar aja. Waktunya sudah jam 11 lewat sih, tapi kalau masih pengen, nggak apa-apa lempar aja. Kalau mungkin nggak sempat di sini, nanti boleh menggunakan grup komunitas, itu silahkan masuk di situ. Kita akan diskusi lagi, boleh banget, sangat boleh banget. Oh, ini udah bisa nih. Nih, dari antaranya sudah mengkonfirmasi juga ternyata kegiatan tersebut tidak benar atau hoax, karena sudah dikonfirmasi oleh orang-orang yang berada di logo-logo ini ya, ternyata sudah dicek sama beberapa BEM-BEM di situ, ditanyakan ternyata oh tidak benar, itu sudah dikonfirmasi sama tim-tim dari cek fakta gitu teman-teman semua. Itu sekilas cek fakta yang bisa saya bagikan teman-teman semuanya, mungkin nggak sedetail yang teman-teman harapkan, makanya nanti kalau ada informasi kita bisa kita bisa belajar bareng nanti di grup komunitas, karena beberapa informasi juga nanti saya lempar juga boleh deh, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara cek fakta di grup komunitasnya gitu. Mungkin itu ya Kak Hesti. Baik, terima kasih Pak Andika. Di sini kita langsung aja praktek tadi ya. Jadi teman-teman di sini bisa langsung juga mengajarkan kepada keluarganya, ke rekan-rekannya, biar tidak ada lagi yang terkena hoax atau juga mungkin salah untuk mengambil fakta ya dari sebuah berita, karena udah langsung dicek nih melalui gadgetnya masing-masing. Tapi Pak Andika, sebenarnya saya penasaran nih ya, sama juga dengan yang tadi ya, ada materinya terkait cek KTP kita digunakan untuk apa aja sih, tapi di sini waktunya udah mulai agak mepet nih. Dari teman-teman semuanya di sini, kita mau lanjut praktek nggak nih untuk cek nih KTP teman-teman, adakah yang disalahgunakan? Apalagi ini sudah memasuki tahun pemilu ya Pak Andika, wajib banget nih untuk kita menjaga keamanan privasi kita ya. Teman-teman semuanya gimana nih? Atau kita langsung lanjut nantinya di grup komunitas melalui WA ya teman-teman semuanya? Gimana nih? Mungkin boleh dibantu melalui kolom chatnya. Oke, di sini juga admin sudah membagikan ya untuk link absensinya. Jadi saya rasa di sini teman-teman nanti kita akan lanjut ya Pak Andika. Oh, sebentar. Di sini ada Kak Maulana yang tadi raise hand. Apakah Kak Maulana ingin bertanya? Terus di sini kolom chat Kak Nurholis di grup aja Kak. Oke, baik. Untuk Kak Maulana, apakah ingin bertanya Kak? Boleh langsung di open mic-nya. Suara saya sudah terdengar belum Kak? Oke, sudah terdengar Kak. Silakan. Saya ingin bertanya, apa yang dapat dilakukan pengguna untuk melindungi diri dari konten berbahaya di media sosial Kak? Oke, baik Kak. Ada lagi pertanyaannya Kak Maulana? Ada satu lagi Kak. Kenapa perlindungan privasi dan data pribadi harus dilindungi dalam era digitalisasi saat ini? Mungkin pertanyaan saya itu saja Kak. Oke, baik. Pak Andika, langsung Pak boleh dijawab? Baik. Pertanyaan pertama, saya tadi yang dengar yang pertama, kedua lupa ya. Dimana kenapa data pribadi kita perlu dilindungi di era digital saat ini? Oke. Ini saya juga ingat kata-kata dari Bapak Jokowi mengatakan bahwa data itu saat ini the second oil, atau mungkin minyak, apa ya, istilahnya minyak bumi kan hal yang berharga ya, apalagi data. Sekarang data itu penting banget. Kenapa Mas penting? Sekarang gini, pernah nggak ketika teman-teman mencari sesuatu, lagi pengen cari sesuatu, lagi ngucapin atau mungkin lagi nyari sesuatu di Google gitu lah, di Google aja gitu. Teman-teman masuk ke platform e-commerce. Seketika itu teman-teman akan disarankan oleh si produk yang teman-teman cari di Google. Terus teman-teman nyari tuh, oke,
udah capek nyari di sosial media, lagi buka sosial media, tiba-tiba ada iklan yang teman-teman cari juga tadi sebelumnya. Pernah nggak kayak gitu? Kak Maulana pernah nggak ngerasa seperti itu, ngalamin kayak gitu? Di chat juga nggak apa-apa sih. Dulu pernah Kak. Pernah ya? Oke. Saya Benar. dapat ini saya dapat kiriman yang dia yang hadiah ulang tahun Telkom. Oke. Itu kata orang tua saya penipu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kak Maulana. Nah, Sama-sama Kang. oke. Dari fakta itu sebenarnya kalau teman-teman pernah mengalami hal itu dan teman-teman menjadi korban, karena cerita bahwa menjadi korban penipuan segala macam, itu kan karena data yang pernah kita berikan secara tidak sadar, atau data yang pernah kita bagikan, data yang pernah kita tampilkan di sosial media. Nah, ketika teman-teman mengaktifkan namanya cookies mungkin kalau saya, di mana di situ akan berkoneksi satu sama lain, di mana akan menampilkan juga apa yang kita cari sebelumnya, misalkan di Google selama itu. Maka dalam sistem sosial media atau mungkin di e-commerce pun itu ada namanya algoritma yang akan menyarankan, mereferensikan apa yang kita butuhkan saat ini. Apa yang kita cari biasanya dia akan mereferensi apa yang kita cari selama. Itu yang akan jadi kenapa data itu penting. Dan itu data itu digunakan oleh orang-orang yang tadi e-commerce segala macam, memang itu bersifat untuk kepentingan ekonomi ya. Ketika kita bisa datanya diambil, terus orang-orang itu menawarkan produk yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang sesuai dengan kita, maka potensi produk itu akan dibeli, dilakukan transaksi sama diri kita itu kan lebih besar. Makanya data itu perlu kita jaga. Apalagi misalkan dengan saat ini kalau teman-teman sadar dengan pinjaman online saat ini pun kita cukup dengan selfie pakai KTP sama jaminan nomor HP orang lain. Ya, dengan begitu aja kita udah bisa mendapatkan uang secara mudah gitu ya. Apalagi ada sebuah iklan yang masuk di beranda saya, hanya dengan nomor HP aja yang dipakai berapa tahun bisa untuk pinjaman uang. Itu nomor HP. Pastinya akan ada data yang diberikan sama kita. Itu cukup jadi korelasi ya. Ternyata udah bernilai uang gitu data kita. Jadi itu sudah sangat penting banget dan perlu kita jaga karena ya potensinya kalau itu disalahgunakan sama orang, kita nggak tahu, kita nggak minjem, ternyata dipinjam sama orang dengan KTP kita atau mungkin dengan data kita, dengan nomor HP kita, wassalam. Ya udah itu kasusnya. Terus yang pertama tadi pertanyaannya adalah apa, Kak Esti? Mungkin aku lupa. Atau mungkin bisa diulang, boleh? Pertanyaan yang pertama, Kak Maulana. Apa yang dapat dilakukan pengguna untuk melindungi diri dari konten berbahaya di media sosial? Oke. Melindungi untuk konten berbahaya di sosial media, yang paling penting adalah sosial media itu ada dan mereferensikan apa yang kita sukai, apa yang sering kita lihat. Misalkan teman-teman, untuk menghindari konten-konten yang berbahaya segala macam, yang pertama kita bisa memfilter dari kita sendiri, jangan mudah terpedaya, mudah terpengaruh oleh konten-konten yang ada di situ. Kalau memang konten-kontennya bernuansa untuk merusak, berbahaya segala macam, kita tidak sungkan untuk melaporkan. Tapi apakah akan langsung hilang? Belum tentu langsung hilang. Karena itu tergantung dengan kita ngelaporin, direspon nggak sama pihak platform. Jadi semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak orang yang melaporkan, maka si konten itu akan lebih cepat hilang dibandingkan cuma kita aja yang lapor. Makanya tugas untuk menjaga data ini tidak cuma tugas kita aja, tapi tugas semua orang. Kalau satu orang peduli, yang lain nggak peduli, lain cuek-cuek aja, kayaknya dampaknya nggak terlalu besar. Tapi paling tidak kita mempreventif apa kejadian yang berbahaya terhadap diri kita dengan kita menjaga data pribadi yang kita bagi. Salah satu mungkin itu. Jadi pilih konten yang bermanfaat aja, nggak usah pilih konten-konten yang mungkin akan ada tendensi yang cukup membahayakan pikiran kita atau mungkin hal-hal yang berbahaya untuk data-data kita. Gunakan, pilih sosial media atau platform-platform yang terpercaya, itu juga penting, yang sudah masuk ke Play Store segala macam, itu mungkin akan sedikit terfilter. Dan ketika teman-teman mau mendaftar di sebuah akun, entah
aplikasi apapun itu, ketika ada term and condition silahkan dibaca. Karena itu bisa membantu untuk mempreventif apa yang akan dibagikan data kita ke si aplikasi tersebut. Semoga bisa membantu, Pak. Baik, Pak Dika, terima kasih banyak nih atas sudah menjawab pertanyaan dari Kak Maulana ya. Harapannya di sini juga Kak Maulana nanti bisa langsung diimplementasikan ya yang sudah diberikan oleh Pak Andika Renda. Dan untuk itu juga untuk teman-teman semuanya, tak terasa kita sudah bersama kurang lebih 1 jam sebelum sesi Diginomik pagi ini berakhir. Saya ingin untuk mengingatkan kembali nih kepada teman-teman semuanya untuk dapat mengisi link absensinya ya, sudah dibagikan oleh admin melalui kolom chatnya, dan juga teman-teman yang belum tergabung di grup WhatsApp komunitas Kaizen Room boleh juga langsung untuk join ke grup, karena nantinya harapannya di situ kita tempat teman-teman semuanya dapat 1% lebih baik setiap harinya. Dan untuk itu juga teman-teman semuanya nanti Pak Andika ya kita lanjutkan di grup ya, terkait juga dengan KTP kita kira-kira sudah digunakan untuk hal apa aja ya, apakah KTP kita ini aman ya teman-teman semuanya. Dan untuk itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andika Renda pribadi yang sudah mengisi sesi kita pada kelas pagi hari ini ya. Dan untuk itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada sesi kelas di Genomik pagi ini. Harapannya ini semuanya teman-teman dapat manfaat ya. Semoga juga diberikan dampak perubahan yang lebih baik bagi kita semua. Tapi sebelum itu saya izin untuk mengingatkan sekali lagi deh di sini ya, ternyata di sini hadirnya 40 orang, yang absennya baru 15 orang ya. Sisanya kemana lagi nih teman-teman semuanya, mungkin saya kasih waktu ya untuk teman-teman dapat mengisi link absensinya terlebih dahulu. Dan untuk itu juga teman-teman yang belum tergabung dalam grup komunitas Kaizen Room, boleh untuk mengklik link yang sudah diberikan oleh admin agar kita bisa sharing-sharing seputar berita apapun dan juga insight baru apapun ya teman-teman semuanya. Dan untuk itu sebelum sesi kita berakhir nih ya teman-teman semuanya, boleh dong untuk dinyalakan lagi kameranya sembari teman-teman mengisi link absensinya. Jangan lupa nih ya. Oke, sudah dinyalakankah kameranya semuanya? Oke, sudah nyala semuanya. Ada Kak Kaina di sini, ada Kak Nurholis yang masih di jalan, ada Kak Andri, ada Kak Nasori di sini ya. Yang lainnya mana nih ya, masih pada malu-malu sepertinya ya, untuk mengaktifkan kameranya, tapi nggak apa-apa asalkan jangan lupa isi link absensi ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, saya mau kita mengambil gaya, tapi di sini saya tidak ingin menggunakan 1, 2 atau oke gitu ya. Biasanya saya cukup menggunakan default untuk semuanya karena sudah hadir pada kelas kita pagi hari ini. Oke, admin sudah siap ya di belakang layar. Saya akan mengambil 3 kali gambar ya teman-teman semuanya. Wah, ada yang masih di jalan di sana, hati-hati ya. Oke, sudah siap semuanya? Ayo kita bergaya teman-teman semuanya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekarang kita gaya formal. Gaya formalnya senyumnya yang paling sumringah ya semuanya. 1, 2, 3, cheese. Oke, keren-keren semuanya. Harapannya di sini juga teman-teman gak lupa nih ya untuk mengisi link absensinya. Dan untuk itu juga teman-teman semuanya, saya Hesti Purwamasari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekaligus mau minta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Sampai jumpa lagi di kelas Kaizen di Genomik berikutnya. Bye, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih semuanya.